Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya yang part keempat ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam itu begitu sunyi, kabar tersiarnya sosok hantu Ningsi benar-benar membuat desa Renggono seolah menjadi tempat tidak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Mbok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi kejadian seperti semalam. Waktu terus berlalu, Dito tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengar ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah, tepat berada di sisi jendela kamarnya. Tito tidak menggubris itu semua. Dia mencoba tetap tenang dengan menempelkan handset di telinganya agar tidak mendengarkan suara misterius tersebut. Lalu krek, terdengar jelas sekali daun pintu yang sedang dibuka. Tito seketika bangkit, nuraninya mengatakan kalau itu pasti budenya. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara, Tito berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja Bude Ija tengah berjalan menuju dapur. Rasa penasaran dan kecurigaan benar-benar menyelimuti Tito. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ija. Berpura-pura ingin ke kamar mandi, Tito berjalan ke arah dapur. Namun ketika sudah sampai di dapur, Tito tidak menemukan Bude Ija di sana. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka. Buru-buru Tito melihat, benar pikir Tito. Budenya sedang pergi dari rumah ini, entah sedang menuju kemana. Nekat Tito mengikuti wanita itu. Jalanan desa begitu sepi, sesekali Tito bergidik memperhatikan sekitarnya. Untung saja kabut sedang turun. Jadi jika budenya berbalik, dia tidak akan langsung mengenali Tito. Aneh, mau kemana sebetulnya Bude Ija pergi? Batin Tito. Terus saja dia melangkah, jarak yang tidak begitu jauh membuat Tito harus sedikit bersembunyi. Namun budenya sedari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya tentu saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Tito berhenti dan langsung jongkok menggeser tubuhnya ke arah semak-semak. Kini Bude Ija sedang berbicara dengan laki-laki yang Tito tidak kenali. Laki-laki itu berpakaian hitam dan mengenakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Tepat di mana Tito pernah melihat sekumpulan orang-orang membawa tambah berisikan sesajen saat pertama kali datang ke rumah Ningsi. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepalang tanggung. Jika memang Bude yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat kepada nenek dan Pak D-nya. Kembali Tito berjalan, kini dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Tito sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian ini. Bahkan untuk berjalan saja dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Sosok Bude dan juga orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya, pasti mereka akan melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpu dan menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang entah dari mana, bulu kuduk Tito sontak meremang hebat. Nyai, aku datang malam ini. Aku mempersembahkan darah ayam hitam, ucap laki-laki itu. Dan betapa mualnya Tito, dia mencium sesuatu yang mungkin itu adalah darah yang ia sebutkan. Namun itu belum seberapa.
Mata Dito membulat seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaian masing-masing dengan kemudian mereka mulai berjumbu. Kaget dengan apa yang dia lihat dan tidak mau tahu lebih lanjut. Dito akhirnya pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut, merasa jijik dengan apa yang dia lihat itu. Hingga bak! Ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Begitu kagetnya dia, tubuhnya tidak bisa bergerak karena syok. Benda putih itu menggeliat. "Mas Dito, tolong mas, tolong Ningsih." Terdengar suara Ningsih yang lirih tapi terdengar jelas sekali di telinga Dito. Tersadar, Dito langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli kalau budenya atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah Dito atau tidak. Bak! Dito terjatuh. Rasanya kakinya sakit sekali. Ah, sial, umat Dito. Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Kini di depannya ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang yang baunya sungguh memuakkan. Dito yang melihat itu panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia mencoba untuk berdiri. "Siapa kamu?" ujar Dito dengan napas ngos-ngosan. Tidak menjawab, wanita itu justru tersenyum. Dia membungkuk persis di depan Dito dan mendekatkan kepalanya di telinga Dito. "Hati-hati, yang punya ikatan dengan setan sudah datang. Tali perawan sudah dapat 1, kurang 2 lagi. Perjakanya juga sudah disiapkan," ucapnya dengan nada yang begitu mengerikan. Dito benar-benar gemetar ketakutan melihat sosok wanita yang ada di depannya. Dia terus menatap sosok itu tanpa berkedip, seolah takut kalau tiba-tiba wanita itu menghilang atau tertawa cekikikan pasti setan Ningsih. Bau dari wanita itu benar-benar memuakkan. Bau apek dan juga bau bangkai yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba saja wanita itu bergerak. Dito langsung terperanjat dan bersiap-siap untuk menendang agar wanita itu tidak menyentuhnya. Namun ternyata dia melangkah pelan, pergi dengan menyeret kakinya menuju rimbunan pohon. Dito teringat dengan Bude Ija dan buru-buru menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Samar-samar dia mendengar desahan 2 orang yang sedang melakukan persetubuhan. Jelas sekali kalau Bude dan entah siapa itu masih melakukan persenggamaan. Mereka tidak mengetahui keberadaan Dito di sana. Meskipun lututnya terasa lemas, mau tidak mau Dito harus segera pulang. Tujuannya hanya satu saat ini, sesegera mungkin dia harus sampai ke rumah neneknya. Jalanan masih begitu sepi, kabut dan dinginnya malam daerah pegunungan bahkan tidak terasa sama sekali. Peluh keringat masih terus menetes dari dahinya, bahkan bajunya pun sudah terlihat basah. Namun Dito tidak peduli. Dia terus saja berjalan menembus keheningan malam. Setelah sampai di rumah, Dito langsung masuk ke dalam kamarnya. Sengaja pintu dapur yang mengarah keluar tidak dia kunci agar tidak menaruh kecurigaan. Terhenyak Dito di atas kursi di dalam kamarnya. Dito tidak menyangka kalau Bude Ija bisa melakukan hal seperti itu. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa sedikit menenangkan batinnya. Sialan, gila. Berulang kali Dito mengumpat saat mengingat peristiwa malam itu. Isapan demi isapan dia lakukan, menimbang-nimbang apakah sebaiknya dia memberitahukan semua apa yang barusan dilihatnya kepada Nek Harjo dan juga Pak Demarwanto. Dia benar-benar bingung. Di suatu sisi dia sudah muak dengan semua kejadian yang ia alami. Namun di sisi lainnya Dito juga merasa tidak nyaman jika nantinya Pak De tahu dan menjadi masalah baru. Bisa gila kalau seperti ini, ucap Dito sambil mengacak-ngacak rambutnya. Dito tiba-tiba saja terdiam. Dia ingat kalau ritual santet atau kuna-kuna pasti menggunakan media. Bangkit dan mulai mencari barang yang sekiranya mencurigakan. Namun sampai 1 jam lebih, tetap saja Dito tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Lelah dengan semua kejadian yang dia alami malam ini, tanpa sadar Dito sudah tertidur pulas.
Seolah ada seseorang yang meneriakkan sesuatu dengan keras di telinga Dito. Matanya tiba-tiba saja terbuka dengan cepat. Perasaannya benar-benar merasa tidak nyaman sama sekali. Mengingat-ingat apa yang membuatnya sedemikian kacau. Dito tersadar bahwa semalam dia sudah memergoki budenya melakukan sesuatu yang menurutnya sangat menjijikan. Bersenggama dengan orang yang Dito tidak tahu siapa dengan menggunakan ritual darah ayam hitam. Butuh beberapa waktu bagi Dito untuk menenangkan diri. Dia tidak mau gegabah. Semalaman dia sudah menimbang-nimbang semuanya. Dito sudah berniat dan bertekad untuk menyelidiki semua ini. Semuanya sudah kepalang tanggung. Dito kemudian beranjak dari tempat tidurnya, mengatur wajahnya agar terlihat tenang, agar jika nanti bertemu dengan Bude, tidak ada kecurigaan yang muncul di sana. Suasana rumah pagi itu benar-benar terlihat sepi, tidak seperti biasanya padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dito tahu kalau neneknya dan juga Mbok Sarmin pasti sedang jalan-jalan pagi, mencoba berjalan ke arah belakang rumah, namun tetap saja tidak ia temui siapapun di sana. Aneh, biasanya Pak Ade dan Bude sudah duduk di amben dapur jam segini, batin Dito. Karena penasaran dia mencoba berjalan menuju kamar Pak Ade-nya. Sepelan mungkin Dito berjalan, saat sudah sampai di depan pintu, dia mencoba mendengarkan. Benar saja ada suara dari dalam, berarti Pak Ade dan Bude-nya masih ada di dalam kamar. Merasa kelakuannya sangat tidak sopan, Dito kembali beranjak, berniat untuk menuju ke kamarnya dan melanjutkannya untuk tidur. Namun saat dia menoleh ke arah cermin yang terpasang di dekat kamar Pak Ade-nya, Dito kemudian mengernyit. Pakaian yang dia kenakan benar-benar kotor. Indera penciumannya juga seketika membaui sesuatu yang tidak enak. Anjir, Dito sendiri heran bagaimana bisa kok dia bisa tahan dengan pakaian itu semalaman. Mengurungkan niatnya kembali ke kamarnya, Dito bergegas pergi ke kamar mandi untuk menaruh pakaian kotornya itu. Cukup lama Dito berada di kamar mandi. Sedari tadi dia melihat ke arah ember cucian milik Pak Ade dan Budenya. Ada keinginan untuk mencari tahu, tapi di dalam batinnya juga ada rasa takut dengan apa yang akan dia temukan. Semoga semalam memang bukan Bude, ucap Dito yang langsung saja jongkok di depan ember cucian itu. Dito segera mengaduk-aduk ember yang berisikan pakaian milik Bude dan Pak Ade-nya. Teringat semalam Budenya memakai pakaian warna putih. Benar saja ada semacam daster berwarna putih dengan bercak-bercak kotor yang Dito yakini itu adalah darah. Yakin kejadian semalam bukan hanya khayalannya. Yah sial, ternyata Bude Ica sehina itu, ucap Dito yang langsung menaruh kembali pakaian itu ke dalam ember. Sebagian Dito hanya tidur di dalam kamarnya. Dia sudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah Nek Harjo. Bahkan kepada Budenya, ada rasa malas untuk berbicara dengan wanita itu. Namun karena takut dicurigai, Dito berusaha untuk tetap biasa saja. Nek, Dito mau jalan-jalan ya? Paling nyusulin Pak Ade ke ladang, ucap Dito saat mendapati Nek Harjo sedang duduk di ruang tengah. Wanita tua itu kelihatan tampak letih, bahkan matanya juga terlihat lebih sayu. Nek, nenek lagi gak sakit kan? Tanya Dito. Enggak kok Dit, nenek cuma ngerasa capek. Kalau kamu ke ladang hati-hati yo, jangan sampai kesorean pulangnya, ucap nenek. Nenek kalau gak enak badan ya istirahat nek, ingat umur nenek, kata Dito. Bukan malah setuju dengan perkataan Dito, justru Nek Harjo ini malah ngomel-ngomel. Dia merasa badannya masih seperti wanita berumur 25 tahun. Terang saja Dito yang mendengar itu langsung tertawa, berniat akan membelikan lingerie untuk neneknya kelak. Besok kalau Dito sudah sampai di kota, Dito belikan pakaian mau nek? Tanya Dito. Ah, kalau cuma pakaian nenek bisa beli sendiri, ucapnya dengan sewot. Lah ini beda nek, nanti Dito belikan lingerie buat nenek, sesuai dengan umur nenek yang masih 25 tahun seperti Dito, ucap Dito menahan tawa. Kurang ajar memang, tapi Dito tidak benar-benar ingin membelikan neneknya lingerie.
Bukannya senang, malah bisa seluruh keluarganya menangis karena mendapati Dito dibunuh oleh ayahnya yang super galak itu. Ya udah, Dito pergi dulu ya Nek, ucap Dito sambil mencium punggung tangan Nek Harjo. Kemudian, sepanjang jalan Dito masih teringat candaan bersama Nek Harjo. Sejenak dia melupakan permasalahan yang sedang menimpanya. Dito terus berjalan. Beberapa kali dia bertemu warga, tapi kali ini tidak ada senyum ramah. Tetapi Dito sudah tidak peduli dengan semua itu. Sebetulnya Dito tidak berniat untuk menuju ladang, tapi menuju tempat yang ia lalui semalam. Dia begitu penasaran dengan tempat di mana budenya melakukan persenggamaan dengan laki-laki asing itu. Menengok ke sekitar, Dito tidak mendapati siapapun. Menghela nafas, dia berjalan masuk menuju hutan. Sudah beberapa waktu dia berjalan mengikuti jalan setapak. Tidak ada ia temui ada siapapun atau apapun di situ. Suasana terlihat tenang, hanya terdengar suara burung dan hewan lainnya yang saling bersahutan. Dito tidak menyangka saat siang hari ternyata pemandangan yang dia dapatkan begitu elok. Setiap langkah yang ditemuinya hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Benar, di sini kemarin aku jatuh, ucap Dito saat melihat tempat yang dia yakini di mana dia bertemu dengan wanita misterius itu. Namun tubuhnya tiba-tiba saja tersentak. Dito terdiam mematung. Dia mendengar ada suara-suara yang berasal dari depannya. Jelas sekali itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Mengendap-endap, Dito sedikit masuk ke dalam semak-semak dan beruntungnya semak-semak di sekitarnya cukup tinggi dan lebat. Tadi di rumah sempat berpikir untuk memakai pakaian hijau dan celana gelap, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Semuanya sudah terjadi, Mar. Kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tidak mau menanggung itu semua. Atau lebih baik kita sudahi saja semua ini, ucap salah seorang laki-laki. Dito membulatkan matanya, dia kenal dengan suara itu. Kepalang tanggung, sudah sejauh ini, semua resiko sudah kita bicarakan jauh-jauh hari, ucap laki-laki satunya. Dito hanya dia mematung, tidak berani bergerak sesenti pun. Handphonenya pun segera ia matikan, takut-takut ya jika tiba-tiba saja mengeluarkan suara. Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Ade Marwanto yang segera beranjak dari tempat itu. Sedangkan Pak Amar masih celingukan seolah sedang mencari sesuatu. Pikiran Dito semakin kacau. Ada apa ini? Semalam budenya, sekarang Pak Ade dan Pak Amar. Batin Dito kebingungan. Setelah dirasa aman, Dito segera buru-buru pergi dan menuju ke arah ladang. Untung saja di sana dia hanya mendapati warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Dito mengeluarkan handphonenya, lalu kemudian segera menghubungi Arif, berharap dia bisa datang ke sini secepatnya. Sudah berkali-kali Dito mencoba menelepon Arif, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pesan teks juga sudah dia kirimkan. 1 jam lebih Dito menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda Arif membalas atau menelepon dirinya balik. Saat sudah ingin beranjak pulang, tiba-tiba handphone yang ada di dalam kantongnya bergetar. Buru-buru Dito membuka pesan teks dari Arif. Besok kita bertemu di ladang, pagi. Paginya, Dito sudah bersiap bertemu dengan Arif. Semua informasi yang dia punya sudah ia dapatkan. Bahkan dia juga menuliskan semuanya di handphonenya agar tidak ada yang terlewatkan. Mau kemana kamu pagi-pagi? Tumben, ucap Nek Harjo saat mendapati Dito sudah berdiri di teras rumah. Biasalah Nek, olahraga Nek, sudah lama Dito nggak jogging. Lihat aja perut Dito sudah mirip dengan Pak Demarwan, ucap Dito sambil mencubit-cubit perutnya. Kerempeng gitu kok dibilang mirip Pak Demu? Enggak sehat kamu itu, Dit. Begitulah ucap nenek. Apanya yang mirip, Bu? Tanya Pak Ade yang tiba-tiba saja sudah ada di belakang mereka. Itu Dito tumben mau lari pagi, katanya sekarang perutnya sudah mirip kayak kamu katanya. Begitulah sambung nenek. Dito hanya nyengir melihat Pak Ade yang mulai membelai perutnya. Dito jogging dulu yo, ucap Dito yang langsung menyalimi nenek dan Pak D-nya.
tidak mau berlama-lama dengan obrolan yang tidak jelas itu. Sesamanya di ladang, kabut masih terlihat cukup pekat. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Celengukan Dito mencari sosok Arif. Benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. Arif, sapa Dito. Sudah, langsung saja, kita tidak punya banyak waktu. Semalam tiba-tiba saja aku mendapat firasat yang kurang baik, ucap Arif. Mendengar itu, langsung saja Dito menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga dia ceritakan, tidak peduli dengan aib keluarga. Toh jika memang ini semua adalah perbuatan wanita itu, Dito justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini juga selesai. Arif mendengarkan dengan tekun, sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. Kita ke tempat Pak Dirman sekarang yuk, mumpung masih pagi, ujar Arif. Bergegas mereka berdua pergi ke arah desa, beruntung kabut masih tebal. Sempat mereka ini tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan. Namun dengan kemampuan Arif, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksudkan. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Mbok Sarmin, tapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan, nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu, Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. Assalamualaikum Pak, benar ini rumah Pak Dirman? Tanya Arif. Laki-laki itu menatap Arif dan Dito dengan pandangan yang aneh. Waalaikumsalam, kalian siapa? Arif segera menjelaskan siapa mereka dengan maksud kedatangannya. Saat mendengar tentang tujuan mereka, buru-buru laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Maaf sebelumnya Pak, mungkin ini akan membuka luka lama. Seperti yang Bapak tahu, beberapa waktu lalu ada kejadian yang membuat kampung ini gempar. Dan kami mendapatkan informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang mirip sekali dengan kematian Ningsih, ucap Arif saat mereka sudah duduk di ruang tamu milik Pak Dirman. Dito memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Terlihat tidak begitu nyaman, entah karena memang dia mengingat sosok mendiang anaknya atau memang kedatangan mereka yang tidak dia inginkan. Sejenak Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi, namun aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan, kata Pak Dirman. Kemudian kita flashback sedikit ya teman-teman. Desa Renggono tahun 2000. Duk, bangun, sudah pagi loh. Kok masih di dalam kamar? Ucap Dirman mencoba mengetok-ngetok pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya itu. Tidak biasanya dia seperti ini. Duk, bangun, sudah siang ini. Si mbokmu sudah menunggumu di pasar loh. Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya, tapi tetap saja tidak ada sahutan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar Asih. Namun pintu itu ternyata terkunci. Merasa ada yang janggal karena selama ini dia itu tidak pernah sekalipun anak perempuannya itu mengunci pintu. Pak Dirman segera mencoba untuk mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat Asih menjawab sahutan bapaknya. Semakin khawatir Pak Dirman takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantunya mendobrak pintu. Tentu beberapa waktu sampai pintu kamar Asih terbuka. Betapa terkejutnya Pak Dirman, dia menjerit sejadi-jadinya. Asih sudah bersimbah darah di atas kasur. Posisinya tertidur, namun kakinya mengangkang bagai orang yang sedang melahirkan. Tidak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika karena mendapati ada janin di antara kedua kaki Asih. Tidak ada yang berani mendekati Asih, warga sedemikian takutnya. Selain posisi yang aneh, mata Asih juga tampak melotot seakan sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Pagi itu Desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian Asih.
Tidak ada topik pembicaraan lain di desa itu. Semua warga telah mengetahui kematian Asih yang begitu mengenaskan. Saya kaget, Bu. Tidak menyangka kalau Asih anak yang berdiam itu hamil di luar nikah, ucap salah seorang ibu yang sedang berkumpul di depan pos ronda. Ya namanya manusia, Bu, pasti juga ada hilafnya. Sebetulnya bukan masalah dia sudah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya benar-benar mengerikan. Dan ucap salah satu laki-laki yang ada di sana, dia celingkukan dan mengecilkan suaranya. Saya dapat kabar kalau ari-ari si jabang bayi hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana kaget. Ya, muka mereka pucat dengan seketika. Awalnya mereka berpikir kalau Asih meminum obat atau jamu penggugur kandungan. Tapi kalau ada kabar seperti itu, sungguh sangat aneh. Malamnya digelar pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir di saat itu. Sejatinya, memang sebuah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun, ada yang sedikit berbeda. Justru banyaknya yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian, namun juga terselip rasa penasaran dengan kejadian yang menimpa Asih. Awalnya pengajian berjalan lancar. Di hari pertama tidak ada seorang pun yang mendapat gangguan apapun. Malam kedua juga sama. Hingga pada malam ketiga, malam itu hujan turun dengan deras sedari sore hari. Sontak menambah suasana desa Renggono semakin terasa sepi. Di dalam sebuah rumah, sepasang suami istri sedang bercumbu dengan hebatnya. Parmin benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan hatinya. "Gerah nggak sih, Mas?" ucap Nani, si istri yang setelah mengelap keringat yang ada di wajahnya. "Ya pasti toh, Dek. Orang habis olahraga ya pasti keringetan. Bikin gerah," ucap Parmin sambil tersenyum lemah. Matanya benar-benar berat, seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya. Ingin rasanya segera tidur pada kala itu. Namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggamaan, matanya begitu menyalang. "Ah enggak, biasanya juga enggak begini kok," ucapnya sambil mengipas-ngipas tangannya ke wajahnya. Tidak ada sautan dari suaminya. Terdengar dengkur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama setahun ini. Jengkel, Nanik sebetulnya ingin mencubit suaminya, tapi dia urungkan. Beberapa kali Nanik mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur. Tapi tetap saja, seolah sedang ada yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah, padahal di luar hujan masih begitu deras. Beranjak Nanik keluar kamar berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurangi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang sudah mulai membesar itu. Dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati. Hanya terlihat pendar kekuningan yang berasal dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nanik terdiam, ada sesuatu yang sedang duduk di kursi teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali memang di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nanik berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya. Mas Parmin, bangun," ucap Nanik sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. "Kenapa toh, Dek?" "Udah, ayo tidur," kata Parmin dengan suara yang masih mengantuk. "Itu di teras lagi ada orang, Mas," ucap Nanik. Namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Kesal, Nanik beranjak dan berniat untuk melihat siapa gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya. Namun saat Nanik melihat kembali ke arah teras, sosok tersebut sudah menghilang. "Mungkin salah lihat," ucap Nanik. Baru saja Nanik berbalik, berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sedang merangkak di dinding rumahnya. Itu bukan merangkak, tapi seperti orang kayang dan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Mata Nanik memanas menahan takut.
Asi tetangganya yang baru meninggal beberapa hari lalu kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. "Nih, tolong nih, sakit nih," ucap lirih Asih pada kala itu, masih tetap menempel di dinding. Nani hanya bisa terdiam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolongnya. Berdoa pun dia lupa dengan semua bacaan yang pernah dia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. "Nih, aku minta tolong, ini bukan anakku," bisik suara Asih parau sambil menunjukkan kumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia terbangun nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu suaminya, Nani langsung memeluknya erat-erat. Setelah semua tenang, Nani menceritakan kejadian semalam. Semua orang yang berada di dalam rumahnya Parjo ini benar-benar kaget. Merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Nani sedang mencari incaran, maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja, Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian sudah banyak warga yang mengalami kejadian serupa, dan anehnya hanya laki-laki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asih. Puncaknya, setelah 2 minggu kematian Asih, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa. Bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama Mirah. Dia memang hidup sendirian selama ini karena memang yatim piatu. Bertambahlah geger Desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa Pak Dirmanlah yang sedang melakukan ilmu hitam dan mengorbankan wanita hamil. Hanya karena saat itu usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya, warga desa dengan mudah menyimpulkan seperti itu. Semenjak itulah mereka mengucilkan keluarga saya. Dan beberapa bulan kemudian, ibunya Asih juga meninggal karena stres memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan dari warga yang benar-benar sangat menyakitkan. Ucap Pak Dirman dengan mata yang memerah. Dito yang mendengar hal itu benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan sekeji itu? "Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita kalau ada laki-laki yang melihat seorang wanita memakan ari-ari bayi," tanya Dito. "Itulah Parmin. Dia yang mengatakan kalau dia melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari." Bertambahlah kemarahan warga kepada keluarga kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga rusak, kata Pak Dirman. Nada suaranya benar-benar terdengar marah, walau sebisa mungkin dia tahan. "Dan wanita yang mereka bakar?" tanya Dito. Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pertanyaan Dito. Sedang sedari tadi Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita yang dilakukan oleh Pak Dirman. "Adikku, dia adikku, Siti. Biadab mereka tega melakukan itu semua, sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya," ucap Pak Dirman. Dito dan juga Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing diam, masih memikirkan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. "Bagaimana menurutmu?" ucap Dito saat sudah sampai di gubuk. "Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapi. Tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama itu dan mulai melakukan ritual baru, terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan," ucap Arif. Dito menghela nafas, pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan Parmin melakukan itu semua, berarti memang ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan juga Parmin. Dan sudah jelas berarti masih akan ada wanita yang akan menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku, ucap Dito dengan nada getir.
Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini, ucap Arif. Tatapannya menerawang jauh. Sebatang rokok terjepit di antara dua jarinya. Hembusan demi hembusan asap putih dia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Bagaimana caranya? Ucap Dito. Itulah yang sedang kupikirkan. Aku sama sekali tidak banyak petunjuk, kecuali tentang Bude dan Pak Ade serta Pak Amar. Malam ini kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggumu di ujung desa, ucap Arif dengan segera beranjak. Dito yang mengerti hanya bisa mengikuti, toh memang ini juga demi keselamatannya. Sepulang dari ladang, Dito hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut, hal yang memang sudah menjadi kebiasaan Nek Harjo. Hampir setiap tahun Dito selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya itu. Pak De dan Bude kemana, Nek? Tanya Dito saat sudah duduk di ruang keluarga. Lah yo di ladang pastinya, emang kamu gak ketemu? Kalau budemu sedang pergi ke pasar, ucap Nek Harjo. Dito yang sedari tadi berada di ladang tidak melihat batang hidung Pak D-nya itu. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebih. Bisa saja Pak D Marwanto sedang mengantar Bude Ijah ke pasar. Kamu makan dulu, baru istirahat. Jangan lupa mandi, badanmu baunya bikin kucing aja malas deket-deket sama kamu, ucap Nek Harjo dengan mengernyitkan hidungnya. Mendengar itu, justru Dito beranjak dan menempel pada neneknya. Melihat kelakuan Dito, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningsih. Tiba-tiba saja Dito teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi oleh wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin kan Dito dan Arif keliling desa tiap malam untuk mencari wanita itu, batin Dito saat sudah duduk di kursi kamarnya. Tidak, aku harus bisa bertemu dengan wanita itu, ucap Dito. Ada secerca harapan yang muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum, Dito segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa. Semenjak sore, jantung Dito sudah berdebar-debar dengan keras, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Atau nanti harus bertemu dengan Ningsih? Batin Dito kacau. Sedari tadi memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Dito persiapkan, bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya yang sedang tertidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kelima ya nanti ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, serta juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih video ini, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya tetap stay tune terus di channel ini, jangan sampai ketinggalan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.